7 fakta kerajaan Majapahit yang telah dilupakan sejarah. Halo bosku, jumpa lagi nih di channel Go Populer. Sebelum kita lanjut ke populer informasi berikut ini, jangan lupa komen, subscribe, like, share, dan nyalakan notifikasi lonceng di pojok layar kalian agar tak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Majapahit adalah sebuah kerajaan terbesar di Indonesia. Kerajaan ini banyak memberikan pengaruh terhadap dunia kala itu. Bahkan satu dari dua kerajaan atau emperor terbesar di Asia bersama dengan kekaisaran di Cina, lambat laun kerajaan yang telah berganti raja hingga puluhan kali ini hancur, meninggalkan sisa-sisa sejarah berupa candi atau sebuah kompleks situs budaya di Trowulan. Banyak sekali fakta dari kerajaan Majapahit yang tak dijelaskan di buku sekolah. Itulah mengapa banyak bagian dari sejarah mulai dilupakan atau lebih tepatnya hilang dengan sendirinya. Inilah beberapa hal yang harusnya tak dilupakan dari kerajaan Majapahit yang termasyhur di masa lalu itu. Yang pertama, berdirinya kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Kerajaan Majapahit pertama kali berdiri pada tahun 1293 atau akhir abad ke-13. Orang hebat yang mendirikan kerajaan ini bernama Raden Wijaya. Ia dikukuhkan menjadi seorang raja dan mendapatkan sebuah gelar Sri Kertajasa Jayawardana. Raden Wijaya memerintah Majapahit selama 16 tahun hingga akhirnya digantikan oleh Kala Gemet atau lebih sering dikenal dengan Sri Jaya Negara. Sejak diperintah oleh Raden Wijaya, Majapahit menjadi sebuah kerajaan yang sangat besar, bahkan termasuk terbesar di Asia bersama dengan Kekaisaran Cina. Saat berdiri, kerajaan ini memiliki negara berupa surya atau matahari dan bendera berwarna merah putih. Bendera Indonesia berasal dari warna bendera Majapahit yang hebat di masa lalu. Semoga kelak Indonesia juga bisa hebat seperti Majapahit. Yang kedua, wilayah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Seperti yang telah disebutkan di atas, Majapahit adalah sebuah kerajaan yang sangat besar. Wilayah kekuasaannya tak hanya di Pulau Jawa, namun tersebar di seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, wilayah seperti Kerajaan Malaka yang saat ini Malaysia dan Kesultanan Champo yang saat ini wilayah Vietnam juga merupakan wilayah Majapahit. Sederhananya, hampir semua wilayah di Asia Tenggara merupakan kekuasaan Majapahit. Kekaisaran Cina saja sampai hormat dengan Majapahit. Mereka menganggap kerajaan hebat di Indonesia sebagai kerabat yang suatu saat nanti diajak kerjasama. Sehingga ironisnya dengan keadaan sekarang kan Indonesia justru tunduk dengan Cina, padahal di masa lalu orang kita begitu hebat di mata mereka. Yang ketiga, masa keemasan kerajaan Majapahit, simbol kemakmuran rakyat. Kita bisa mengatakan jika Majapahit adalah wajah Indonesia di masa lalu. Banyak kesamaan antara Indonesia dan Majapahit, meski dalam beberapa hal perbedaannya cukup jauh. Kerajaan ini memasuki masa kejayaan di era pemerintahan penguasa ketiga bernama Tribuana Tunggal Dewi. Ia adalah anak perempuan antara Raden Wijaya dan Gayatri. Selama memerintah di tahun 1328 sampai 1352, Majapahit mulai memperkuat pertahanan dan juga perdagangannya. Di akhir jabatannya, sang ratu mengangkat seorang menjadi patih. Ia bernama Gajah Mada. Setelah Tribuana Tunggal Dewi turun tahta, ia digantikan oleh Hayam Wuruk. Pada masa keempat ini, Majapahit menjadi kerajaan yang benar-benar makmur. Seluruh rakyat yang berada di bawah kekuasaan Majapahit hidup dalam kemakmuran. Berbeda jauh dengan rakyat yang hidup di era sekarang, yang kaya makin kaya dan yang makin miskin semakin tersisih. Yang keempat, hubungan kerajaan Majapahit dengan Kekaisaran Cina dan Kesultanan Champo.
Kerajaan Majapahit terus berkembang meski tidak terlalu pesat. Sejak tahun 1447, Kerajaan Majapahit menggelari rajanya dengan Brawijaya. Raja pertama yang mendapat gelar ini bernama Kertawijaya. Saat di jabat Brawijaya kelima, Majapahit lambat laun mulai goyah, meski tetap disegani di berbagai wilayah dunia. Buktinya, Kaisar Cina mengirim seorang putri bernama Tang Engqian yang dinikahi dan hadiah berupa koin uang. Hal ini dilakukan untuk mempererat persaudaraan. Hal yang sama ternyata juga dilakukan oleh Kesultanan Champa. Ia mengirim seorang putri bernama Anarwati. Sejak kedatangan sang putri dari Champa, Brawijaya kelima jadi mudah dipengaruhi. Ia tak lagi bijak, bahkan menyuruh pergi Tang Engqian dari istana dan menikahi Anarwati. Masuknya Anarwati menjadi cikal bakal kehancuran Kerajaan Majapahit. Gadis ini memang mengemban misi untuk membuat Kerajaan Majapahit keluar dari jalur-jalurnya, termasuk mengubah keyakinan dari Siwa Buddha menjadi Islam, agama yang dianut oleh Anarwati dan Kesultanan Champa. Yang kelima, Raja Majapahit ibarat macan yang digagai oleh burung merak. Pernahkah Anda melihat atraksi reok Ponorogo, sebuah pertunjukan dengan pemain menggunakan topeng berkepala macan dengan bulu merak di sekitarnya? Ternyata kesenian itu pertama kali dipertunjukkan di Brawijaya kelima saat terjadi acara kerajaan. Seniman-seniman berkumpul berusaha menyindir raja dengan kesenian yang indah dan memukau. Saking takjub dengan tarian yang diberi nama dadak merak ini, raja ingin tahu maksud dari tarian. Akhirnya seniman yang berasal dari Ponorogo, dulu bernama Wangker, menjelaskan maksudnya. Kepala macan artinya raja sekarang, dan merak adalah istri yang disukainya. Sekarang macan tak bisa apa-apa setelah di kepalanya dihinggapi keindahan merak. Seperti yang terjadi pada Brawijaya kelima, ia tak bisa melakukan apa-apa, selalu menurut dengan kemauan istri barunya. Bahkan acuh dengan komentar dan nasihat daripada sesepuh kerajaan. Mendengar hal ini, raja marah memerintahkan pasukan untuk menyerang daerah Wangker asal seniman reok berasal. Yang keenam, Islamisasi yang dimulai dari inti kerajaan. Tujuan Anarwati dikirim ke pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit adalah untuk mengislamkan kerajaan ini. Ia melakukan segala cara proses pengislaman di Jawa dapat berjalan dengan lancar. Dimulai dari pengusiran Tang Engqian, lalu ia mempengaruhi raja untuk membuat sebuah padepokan pengajaran Islam yang kelak didirikan di Surabaya. Untuk mencari guru, Anarwati memanggil saudaranya dari Champa untuk mengajar. Lambat laun, Islam mulai menyebar dan mempengaruhi banyak sekali aspek. Dari sini mulai muncul beberapa pemuka agama Islam besar yang kelak sering kita sebut dengan Wali Songo. Semuanya dibuka oleh kehebatan Anarwati, mempengaruhi keputusan sang Brawijaya kelima. 7. Kehancuran Majapahit yang menjadi nyata. Sejak Brawijaya kelima menjabat, Majapahit kian di ujung tanduk. Beberapa wilayah kekuasaan mulai menjadi kerajaan Islam. Mereka kian menekan ke pusat hingga kerap terjadi perang dan pemberontakan. Dagangan juga kian tak terkontrol. Banyak pedagang atau saudagar dari daerah Islam yang datang. Mereka semua juga menyebarkan Islam hingga akhirnya banyak kerajaan Islam muncul di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit hanya bertahan 40 tahun. Setelah Brawijaya kelima turun tahta, hanya ada dua raja setelahnya, yaitu Brawijaya ke-6 dan Patih Udara. Setelah itu, silsilah kerajaan Majapahit hancur dan berganti dengan kerajaan Islam. Jika saat itu Anarwati tidak mempengaruhi raja, mungkin Islam tidak akan menjadi negara yang dominan di Indonesia. Itulah 7 fakta sejarah dari kerajaan Majapahit yang nyaris dilupakan oleh kita semua. Setelah melihat channel Go Populer ini, kalian semua bisa mengingat kembali kehebatan Majapahit di masa lalu. Kehebatan calon Indonesia yang tak pernah dimiliki Indonesia di dunia modern seperti ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua.
Jika channel ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share video Go Populer ke teman-teman kalian semua. Karena berbagi kebaikan itu pahala buat kita semua. See you video Go Populer selanjutnya.